Janji dengan gadis kecil itu benar-benar tertanam di ingatan Jack sampai sekarang. Padahal itu sudah 10 tahun berlalu. Sayangnya dia sama sekali tidak ingat nama gadis kecil itu. Padahal dia sudah berjanji untuk kembali. Sekarang dia sudah datang tapi lupa pada nama teman kecilnya itu. Bagaimana dia bisa menemui gadis itu yang sekarang sudah besar seperti dirinya? Wajahnya pasti sudah berubah juga. Selain itu, apakah gadis itu masih ingat padanya? Jangan sampai sudah lupa karena terlalu lama. Sebenarnya sudah lama dia ingin kembali ke Mineral Town ini. Apalagi setelah mendengar kabar kalau kakeknya telah meninggal. Tapi banyak hal yang menghambatnya untuk datang. Akhirnya dia pun baru bisa datang sekarang setelah 10 tahun berlalu sejak kedatangannya yang sebelumnya itu. Jack, panggil Thomas. Jack tersadar dari lamunannya dan segera menyahut panggilan Thomas. Ya? Kau bisa lihat perkebunan ini sudah lagi tidak diurus sejak kakekmu meninggal dan kini perkebunan ini diwariskan padamu, kata Thomas. Berjalan ke samping Jack, lalu menatap Jack yang lebih tinggi darinya itu. Bagaimana kalau kau mencoba mengolah perkebunan ini? Jack agak terkejut. Mengolah? Ya, aku dan warga sepakat bila kau bisa mengolah perkebunan ini dan mengembalikannya seperti semula dalam waktu 3 tahun dan juga dapat berinteraksi dengan baik dengan warga setempat, maka kau boleh tinggal di sini dan menjadi pemilik tetap. Jack termenung sejenak. Tidak ada salahnya mencoba. Lagi pula, dia juga ingin mencari teman masa kecilnya itu untuk membuktikan dirinya sudah menepati janjinya. Tapi, wajah Thomas menjadi serius. Bila kau gagal, maka kau harus meninggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali. Kami bukan bermaksud menguji, tapi seperti itulah kesepakatan kami sebelum lahan perkebunan ini diwariskan padamu. Jack kembali termenung. Besar juga resikonya, batinnya. Tempat ini punya banyak sekali kenangan indah. Sayang kalau tidak bisa kembali lagi. Apalagi kalau sampai dirinya belum sempat bertemu dengan teman kecilnya. Bisa-bisa dirinya akan dianggap berbohong. Dia pun membuat keputusan. Baiklah, akan kulakukan. Akan kukembalikan perkebunan ini seperti dulu, bahkan lebih baik lagi, ucap Jack semangat. Thomas cuma mengangguk-angguk sambil tersenyum melihatnya. Melihat Jack yang penuh semangat, tiba-tiba terdengar suara gonggongan anak anjing. Jack dan Thomas terkejut mendengarnya. Lalu dari jauh terlihat seekor anak anjing berbulu coklat berlari menghampiri mereka berdua. Anjing itu kemudian berhenti tepat di depan mereka dan duduk sambil menatap keduanya dengan mata imutnya. Dia terlihat sangat jinak, anjing. Jack cuma menatap heran anak anjing itu. Anjing yang lucu, ucap Thomas sambil mengelus kepala anak anjing itu. Jack, bagaimana kalau kau pelihara dia? Kurasa dia bisa membantumu dalam berkebun nanti. Jack menatap si anjing. Anjing itu mengingatkannya pada anjing milik kakeknya. Hanya saja yang ini masih kecil. Dia kembali menatap si anjing dan berjongkok di depannya. Sambil tersenyum, Jack mengelus lembut kepala si anjing. Kau terlihat aktif sekali ya. Kurasa kau memang akan sangat membantuku dalam berkebun. Ucapnya seraya mengeluarkan sehelai sapu tangan merah dari kantong celananya dan mengikatkannya di leher si anjing. Jadi mulai sekarang aku akan memanggilmu dengan nama Brown. Si anjing menggonggong senang. Oh ya Jack, kapan kau akan mulai tinggal di sini? Tanya Thomas. Jack berdiri dan menatap Thomas. Hari ini, jawabnya dengan sangat yakin. Hari ini, ulang Thomas agak terkejut. Ya, lagi pula rumah milik kakek masih kokoh dan masih layak untuk ditempati. Walaupun mungkin agak kotor karena sudah lama tidak ditempati. Aku cuma tinggal membersihkannya saja. Thomas tersenyum maklum. Kau memang penuh semangat ya, ujarnya. Terserah kau saja. Tapi kurasa kalau kau mulai tinggal hari ini, berarti seharian ini kau akan sibuk membereskan rumahmu dulu. Ya, Jessica nyengir. Begitulah. Tapi itu tidak masalah bagiku, ucapnya yakin. Thomas melihat jam tangannya sebentar. Oh, aku harus segera pergi. Ada hal yang harus kau kerjakan di rumahku. Kurasa aku tidak dapat membantumu membereskan rumahmu. Tidak apa, Pak Wali Kota. Aku bisa mengerjakannya sendiri, sahut Jack. Maaf ya, kalau begitu aku permisi dulu, pamit Thomas. Sampai jumpa, Jack. Semoga berhasil. Dia pun melangkah pergi. Sampai jumpa, Pak Wali Kota. Terima kasih banyak. Jack melambai. Brown pun menggonggong melihat kepergian Thomas. Jack berbalik, memandang kembali lahan perkebunan kakeknya. Ah, bukan. Lahan perkebunan miliknya. Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan lahan ini seperti dulu. Dan juga mencari teman kecilku itu untuk membuktikan kalau aku telah menepati janjiku. Lihat saja, tempat ini akan jauh lebih baik lagi, ucapnya. Semangat, serunya sambil mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Brown kembali menggonggong melihat majikan Brunya begitu semangat.